semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Naila Syafitri Salsabila, NPM 2419090909 bersama dengan dua rekan saya. Saya Adika Damari Ilmiansyah dengan NPM 24101909336. Saya Masayu Aulia Berliantina dengan NPM 24101900856. Sekarang kita lagi di SMA Barunawati, Surabaya. Oke, daon nih. Atau cakap ya. Hari ini tanggal 2 Desember dan saya berada di sekolah SMA Barunawati, Surabaya. Dan sekarang saya bersama narasumber yaitu guru BK SMA Barunawati. Halo Bu, dengan siapa Bu? Ya, perkenalkan saya Ellen, saya guru BK di SMA Barunawati Surabaya. Baik ya, kenapa? Baik, ya baik. Ini kalau misalnya dihubungkan sama bahasa Indonesia, anak-anak di sini itu kebanyakan, ya hampir semua lah. Kalau ngobrol itu jarang pakai bahasa Indonesia yang baku. Maksudnya benar-benar kayak ngomongnya saya, terus atau seperti, adalah gitu itu jarang. Kalau ngobrol secara ini ya di luar konteks pelajaran ya. Karena kan saya guru BK toh, kan saya nggak masuk kelas, jadi kan saya taunya ngomong-ngomongnya anak-anak juga di sini. Tapi kalau di dalam kelas ketika presentasi mereka masih bisa memakai bahasa yang baku, tapi nggak sepenuhnya. Jadi tetap ada disisipi sama bahasa-bahasa khasnya Surabaya lah gitu, kayak kasar-kasar gitu. Nah, tapi kalau di sini sendiri selama konseling, terus selama mendengarkan ceritanya anak-anak juga itu rata-rata memang mereka pakai bahasa yang lebih luas dan lebih sehari-hari lah. Gitu. Pengaruhnya ya pasti kalau dibilang berpengaruh itu pasti berpengaruh. Di mana anak itu tumbuh, di mana anak itu besar, di lingkungannya seperti apa, tetangganya seperti apa, keluarganya seperti apa, itu pasti berpengaruh. Ketika ada anak yang tumbuh di sebuah wilayah yang mungkin banyak etnis-etnis tertentu, itu pasti mereka bahasanya nyerempet-nyerempet ke sana. Beda lagi nanti dengan anak yang kebetulan mungkin rumahnya perumahan, gedongan gitu, itu pasti bahasanya cenderung lebih rapi, mungkin seperti itu. Nggak bahasa sehari-hari, mereka masih menerapkan bahasa Indonesia untuk ngomong gitu. Kalau di kalangan siswa, temennya sendiri, teman sekelas, ya terutama teman sekelas, teman sebangku, itu pasti mempengaruhi bahasanya anak itu. Misalnya saya sekolah, saya sebangku dengan anak yang suka misuh, suka ngomong yang kasar-kasar, pasti nanti saya juga akan terpengaruh. Nggak mungkin nggak gitu kan. Nanti beda lagi kalau temen sebangkunya itu mungkin lebih tertata, masih tahu, bisa memilah kapan pakai bahasa gini, kapan pakai bahasa gitu. Itu pasti dia secara individu juga pasti akan terpengaruh dalam penggunaan bahasa. Kalau bicara upaya yang dilakukan oleh guru di sini, kan kita cuman bisa mengontrol anak ketika di sini ya, ketika di sekolah. Kita nggak tahu ketika dia di rumah, ketika dia bergaul sama teman sekampungnya, seperumahannya, ketika dia bergaul dengan teman-teman cangkruknya dia, nongkrongnya dia, itu beda-beda. Kalau di sekolah sendiri, saya yakin juga bapak ibu guru yang lain itu juga mengupayakan ini. Ketika ada anak yang ngomong nggak sopan, ketika misalnya ketika pelajaran terus ada ngapain terus dia ngelokno atau enggak meso, kan sekarang anak-anak zaman sekarang kan banyak kan, moro-moro nggak ada apa-apa meso apa sih kayak gitu kan. Terus itu pasti ditegur, pasti pertama ditegur. Kalau mungkin kalau gurunya cewek adalah ngomeli ya, karena
ya cewek itu ngomel sih menurutku Pak. Menurutku nggak mungkin selain itu gitu kan, ngomel, ngasih tahu, negur, nanti kalau lagi ya diomeli lagi kayak kamu itu kemarin udah habis saya tegur, kamu masih kayak gini gitu. Tuh, kalau guru cowok negurnya ya tergantung gurunya juga. Ada guru yang bisa sampai apa? Bukan mukul sih, kayak jewer gitu kan, jewer kecil atau enggak nyubit gitu kan. Pasti ada guru yang kayak gitu, pasti ditegur sih, tapi dalam artiannya itu. Sekian dari kelompok kami, saya Dika Damar Ilmiansyah. Saya Masaya Aulia Supriyatina. Saya Naila Syafitri Salsabila. Sekian kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.